Ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah hari ini tepat di malam Jumat ini. Sama-sama Allah izinkan kita bisa hadir di Masjid Raziul Madras. Alhamdulillah, sebelumnya tadi Allah turunkan juga rahmatnya dalam bentuk apa tadi? Rahmatnya turun hujan ya. Dan kita berharap Allah pun memberikan jalan keridhaan pada kita semuanya malam hari ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam junjungan kita pada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari akhir nanti kita bisa meraih syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, seluruh jemaah, orang tua kami, yang insyaallah kita akan membahas materi yang momentum ya. Momentum apa tadi disampaikan Ustaz materinya? Apa? Haram? Haram, jangan haram aja ya. Baik. Kalau ingin mengetahui tanggalan bulan Muharram, itu ada sesuatu yang istimewa. Itu ada dalam Al-Quran ya. Bapak Ibu boleh nanti dilihat di surat nomor 9 ayatnya 36. Atau surat At-Taubah. Surat nomor 9 itu surat At-Taubah ayat berapa tadi? Berapa? 26. 36. Surat berapa? Ayat berapa? 36. Surat Al-Taubah. Baik. Surat At-Taubah ini satu-satunya surat yang tidak ada kalimat basmalah. Jadi nggak ada Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebisanya ketika membaca surat At-Taubah tidak diawali dengan lafaz basmalah. Jadi kalau jadi imam masuk di surat At-Taubah habis waladdallin amin, ya kan? Maka langsung ayatnya, tidak diawali lagi dengan basmalah. Apa bunyi ayatnya? Adik-adik suruh sendiri orang tua. Suaranya ya. Saya aja di sini kedengeran, apalagi ibu-ibu di samping situ ya. Tertib ya, adik ya. Kalau mau dengar kajian dengerin, kalau enggak jangan buat keributan. Di mana tadi, Bu? Surat At-Taubah ayat 3. Wah, cakep. Kasih hadiah. Baik, apa bunyinya? Inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya hitungan atau bilangan. Inna iddatasy syuhur. Sesungguhnya hitungan bulan ya, indallah di sisi Allah isna asyara syahran. Ada 12 bulan. Bulan apa aja itu? Fi kitabillah. Di kitab yang sudah Allah tulis. Apa aja itu? Yuk, 1 Januari, terus bukan tuh ya, Januari itu tanggalan Masehi. Yang dimaksud di sini bukan Masehi, tapi apa? Hijriah. Nah, yuk sebut ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Akhir.
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Zulkaidah atau Zulqa'dah? Coba tuh. Zulkaidah atau Zulqa'dah? Hah? Ida? Nada ida. Baik, dengar baik-baik. Secara penulisan bahasa Arabnya, yang benar itu Zulqa'dah. Tapi orang Indonesia pakai AA itu agak berat, jadi Zulkaidah aja udah. Jadi sebenarnya adalah Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa tadi? Ulangi ya. Yuk, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Berapa? 12 atau 13? Nah, inilah yang kita sebutin tadi, ini yang dimaksud Allah di dalam Al-Qur'an. Tapi ayat ini nggak berhenti di sini. Yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Di situ juga, di bulan itu juga Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah? Minha, darinya, maksudnya dari 12 bulan itu, arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang diharamkan. Maksudnya gimana nih? Bulan yang disucikan oleh Allah. Nah, dari 4 tadi, yang mana dia rumusnya 3 berderet? Zulqa'dah, Bu. Nah, terus apa tadi, Bu? Ibu, ulangi, Bu. Zulqa'dah, terus Zulhijjah, Muharram. Nah, Rajab. Sip. Bener. Masuk surga terus. Insyaallah. Ya kan saya doain majelis ilmu loh. Ya kan? Ibu ini sensitif banget ibu masuk surga. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Inilah 4 bulan yang disucikan. Dari 4 ini ada 1 bulan yang sakral. Bulan apa? Dari antara Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan apa? Bulan Ramadan. Mana ada? Muharram. Sip. Dari bulan Muharram ini ada tanggalannya. Dari tanggal 1 sampai tanggal sekian. Ternyata dari 1 bulan itu ada 1 tanggal yang khusus. Dan ada amalan khusus. Tanggal berapa dia kira-kira? Tanggal 10. 10 apa bahasa Arabnya? Asyara. Nah, asyara. Udah. Ini biar paham dulu kenapa ya disebutnya itu nanti Asyura. Itu asal katanya adalah asyara. Artinya berapa? 10. Dan tanggal yang ke-10 Asyura. Tapi orang Indonesia mau singkat-singkat aja. Suro. Ditambah lagi sering nonton film Sujana malam 1. Ini udah gak nyambung. Gak ada urusan dengan suro. Yang ada Asyura. Ulangi, yang ada apa? Jadi kalau nanti tanya bulan apa ini? Bulan Muharram. Nah, apa yang dilakukan di tanggal 10 Muharram atau di tanggal Asyura itu? Maka yang dilakukan yang paling syar'i, yang paling utama adalah puasa. Seandainya ada puasa selain puasa Ramadan yang wajib, maka Rasulullah akan menjadikan tanggal 10 Muharram ini adalah wajib. Tapi karena nggak ada lagi puasa wajib selain Ramadan, maka jatuhnya puasa Asyura ini sunnah muakkadah. Apa, Bu? Sunnah muakkadah. Berarti sunnah yang mana itu? Sunnah yang wajib. Hampir Nah, jadi ada hukum nih, sunnah muakkadah. Apa bedanya? Kalau sunnah dikerjakan
Ditinggalkan nggak apa-apa. Nah, sekarang sunnah muakkadah dikerjakan pahala, tinggalkan nggak dosa. Lah apa bedanya sama sunnah yang tadi? Nih, kalau sunnah biasa dikerjakan pahala. Kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, nggak ada dosanya. Tapi sunnah muakkadah dikerjakan pahala, ditinggalkan rugi, kerugian. Karena pasti ada rahasia di balik hukum sunnah muakkadah itu. Kenapa sampai dia hampir mendekati wajib? Nah, sekarang saya menanya sama ibu-ibu, amalan sunnah muakkadah itu apa aja? Hah? Apa? Nah, salah satu tadi puasa 10 Muharram. Terus? Bukan, itu bukan sunnah muakkadah. Nih, sunnah muakkadah, salat tahajud. Sunnah muakkadah. Salat qobliyah ba'diyah. Tahu kan? Rawatib. Sunnah muakkadah. Dan yang paling utama adalah salat sunnah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamat, atau disebut juga dengan salat sunat fajar. Itu sunnah muakkadah. Dan lain-lainnya kalau dibahas panjang lebar. Karena saya fokusnya di tanggal 10-nya saja. Nah, di tanggal 10 ini maka disunnahkan berpuasa. Kalau nggak dikerjakan rugi. Itu poinnya. Itu dulu yang Bu catat. Kalau nggak dikerjakan rugi. Kalau dikerjakan pahala. Udah? Terus agar tidak ada sama seperti orang Yahudi, kebiasaan orang Yahudi itu puasanya 1 kali sebulan. Agar tidak sama kita sama mereka, maka para ulama juga menganjurkan menambah puasa di awalnya. Tanggal 9, asal kata tis'ah. Dan di tanggal 9 itu tasu'ah. Jadi saya kata 9. Nah, tanggal 9 ini hukumnya sunnah saja. Tapi kalau tanggal 10-nya sunnah muakkadah. Bisa bedakan? Jadi kalau supaya ada perbedaan, maka lakukanlah juga puasa tasu'ah di hari Sabtu. Tapi kalau Bapak Ibu maunya Asyura saja, nggak apa-apa. Nggak dikerjain pun, ya nggak apa-apa. Itu amalan yang utama. Sudah? Nah, sekarang jadi pertanyaannya, ada orang yang memfitnah Al-Quran. Ustaz, itu fitnah gimana? Fitnahnya gini, seolah-olah bulan Muharram itu dianggap bulan yang membahayakan. Sampai ada satu pendapat, nggak boleh nikah di bulan Syuro katanya. Panas. Betul? Perasaan hujan terus ini ya kan Bu? Nah, bahasanya Nah, siapa yang meyakini itu? Syirik. Ini kalau saya bilang ini kurang ajar Bu orangnya. Loh, Quran sendiri mengatakan tuh bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Loh, kok bisa-bisanya kita mengatakan tuh bulan yang bahaya untuk nikah? Nah, siapapun yang percaya itu, maka jatuh hukum baginya syirik kepada Allah. Tapi ada yang ngomong gini Bu, Ustaz tuh nggak percaya katanya. Itu tempat kami sana, ada orang nikah, sok-sok nikah di bulan Syuro, cerehnya Ustaz. Nah, pertanyaan saya, kalau bicara tentang cerai, orang di luar bulan Muharram pun banyak yang cerai. Dia mengkambing hitamkan bulan Muharram, lebih bahaya lagi. Paham Bu? Jadi kalau misalnya ibu mau nikah kan anaknya, ibu atau anaknya? Ibu nggak mau? Ibu mau nikahkan anak. Sebenarnya nikah yang paling bagus itu di bulan Muharram. Karena nanti ada kemuliaan-kemuliaan di situ. Ya, nanti kita bahas ya pelan-pelan ya keajaiban apa aja. Dan sebaik-baiknya Bu, beramal yang baik itu di bulan Muharram. Kenapa? Karena di sini Allah sampaikan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri. Kenapa? Dengar baik-baik. Kalau orang yang beramal di bulan Muharram,
akan Allah lipat gandakan kebaikannya di luar bulan Muharram. Tapi kalau dia bermaksiat di bulan Muharram, maka Allah pun akan melipat gandakan maksiatnya, dosanya. Maka jangan di situ kalimat apa? Wala tauzlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zolim kepada dirimu sendiri. Jelas sampai sini, Bu? Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sungguhnya Allah mengetahui, Allah Maha tahu, sungguhnya Allah bersama orang yang takwa. Oke. Sekarang kita bicara, Ustaz, kenapa ya kok bulan Muharram itu dikhususkan sama Allah? Kenapa nggak bulan Ramadan? Pernah orang nanya gitu, Bu. Tapi karena orang sini nggak nanya, ya nggak usah dijawab. Ya kan, Bu? Pernah ada yang ngomong gitu, Ustaz, kan bulan Ramadan itu 30 lagi puasanya, Ustaz. Ini cuma sehari. Kenapa Ramadan nggak masuk dikatakan bulan haram? Yes. Nggak masuk. Kenapa? Karena Ramadan itu lebih khusus lagi. Khususnya apa? Di bulan Ramadan, semua kebaikan hadir di bulan Ramadan. Benar nggak? Gitu ya. Nah, jadi bulan Ramadan itu identik bulan penuh ampunan. Maka disebut bulan apa? Bulan maghfirah. Betul? Sementara bulan Muharram bulan amal. Walaupun di bulan Ramadan belum lainnya juga kita buat amal, tapi ada penegasannya di sini berbuat amal. Apa amalan yang dilakukan, Bu? Tadi udah puasa. Terus yang kedua, bersodakoh, sedekah, itu bagus di bulan Muharram. Yang terutama taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu di bulan Muharram. Dan melakukan amal-amal kebaikan lainnya yang sifatnya itu ikhlas karena Allah. Oke. Sekarang yang saya bahas, apa yang terjadi di bulan Muharram rupanya? Itu ada kisah para nabi dan rasul. Coba, peristiwa bulan Muharram ini tersimpan rapi pada kitab klasik umat Islam, kitab Inah at-Talibin jilid kedua, ya, tepatnya di halaman 267, yang di dalamnya merangkum beberapa peristiwa bersejarah. Bu, coba Bapak Ibu sebutin. Bapak Ibu mau saya sebutin nabi yang mana yang ada peristiwanya di bulan Muharram? Nabi? Oke, Nabi Nuh. Kita bahas ya. Tunggu Pak, slow, satu-satu. Nabi apa? Ya slow, tapi Nabi Nuh dulu. Buru-buru aja, Bu, mau mana? Tuh, ini sepakat dulu, Nabi mana dulu dibahas? Nabi Nuh. Oke, langsung mau banjir aja ya. Nabi Nuh alaihissalam, peristiwanya itu, kisahnya itu tercatat di surat nomor 71 ayat 1 sampai 28. Di surat Nuh itu sendiri. Apa bunyinya, Bu? Nih kalau saya persingkat ya. Nabi Nuh tinggal di dataran tinggi. Kok di sini dataran tinggi di mana? Lagi. Bu, logika nggak, Pak? Orang tinggal di atas bukit, dataran tinggi, suruh buat kapal. Logika nggak? Nggak. Tapi kenapa Nabi Nuh ngikut maunya Allah? Karena dia tidak melihat apa yang dia kerjakan. Mohon maaf. Dia tidak melihat apa yang diperintahkan. Tapi dia melihat siapa yang perintahkan. Akhirnya Nabi Nuh kan dibully kan? Ini apa-apaan ini, orang dataran tinggi begini malah dibuat hafal kan gitu. Ternyata dia nggak peduli. Dibuatnya aja. Sampai satu ketika, singkatnya, ada air dari atas, ada air dari bawah. Dan itu cepat sekali. Naik airnya cepat sekali. Dan terjadilah banjir terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Dan satu-satunya banjir yang belum ada yang bisa mengimbangi banjir dua orang terdekat Nabi Nuh yang tidak mau ikut. Siapa dia? Istrinya. Dan yang kedua, Kan'an, anaknya. Lalu anaknya dipanggil. Ayo nak, sini naik ke atas kapal. Apa jawaban anaknya? Tidak. Aku akan naik ke bukit yang satu lagi. Yang itu lebih tinggi katanya. Tapi dia nggak pernah tahu. Ternyata banjirnya itu melebihi atau melampaui gunung yang paling tinggi saat itu.
Akhirnya tenggelam. Dan siapa yang ikut dengan Nabi Nuh? Mereka-mereka yang bertakwa, yang mau mengikuti perintah Nabi Nuh. Dan akhirnya Allah selamatkan mereka. Dan keselamatannya itu terjadi di bulan Muharram. Ayo, Nabi siapa lagi? Hah? Ibrahim. Nah. Kenal Bu Nabi Ibrahim? Kenal di mana? Nanti Wak Ibrahim, beda ini. Ini Nabi Ibrahim Bu. Nabi Ibrahim. Apa kisahnya? Yang paling fenomenal itu kisahnya, kalau untuk bab Muharram ya, bukan sembelih, tapi dibakar sama Namrud. Apa kisahnya? Karena kalah berdebat soal patung yang dihancurkan oleh Namrud. Ini pala di si Namrud ini, suruhnya semua orang kumpulkan kayu api. Dan ingat ya, saking arogannya Namrud, siapapun warga yang nggak kayu bakar, itu ikut dibakar sama dia. Ngeri nggak tuh, Pak? Akhirnya tidak ada satu orang pun yang berani nggak bawa kayu bakar. Air rame-rame semua cari kayu bakar sampai dengan tumpukan yang paling tinggi. Dan dikisahkan itu kobarannya itu melebihi tubuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ketika api sedang berkobar, apa kata Namrud? Hai Ibrahim, tunjukkanlah kehebatan Tuhanmu. Apakah Tuhanmu mampu menyelamatkanmu dari kobaran api itu? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Lihat kalimatnya dalam bahasa Indonesianya apa itu? Malah Nabi Ibrahim nantang Namrud. Apa jawaban beliau? Qala inni, wahai Namrud, sungguh aku zahib, aku akan pergi menghadap Tuhanku. Dengan kata lain apa? Waduin kok sama Allah. Enggak takut dia. Sayahdin, dia memberi petunjuk kepadaku. Kata siapa? Nabi dia beri petunjuk padaku. Bu, saya nanya Pak, kalau Bapak Ibu jadi Nabi Ibrahim, bilang apa sama Allah? Yuk api gede. Terus Ibu bilang apa sama Allah? Paling yang paling sering kita bilang apa? Ya Allah, kok kayak gini kali lah ya Rob sampai dibakar ya Allah. Mungkin gitu kan? Tapi Ibrahim enggak Bu Pak. Oh, malah minta apa Bu? Ya Allah lindungilah ya Allah, cemana ya Allah ya Allah, aduh. Mungkin kalau pakai bahasa Medannya, aduh matilah ini mampus lah dibakar kayak gini, betul nggak? Tapi Nabi Ibrahim nggak melakukan itu. Pasti panik. Di situ panik, di situ takut, dan nggak ada yang bela dia. Termasuk bapaknya sendiri nggak bela dia. Tapi dia dengan lantang mengatakan, Zahibun ila rabbi sayahdin. Masuklah Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api. Lalu apa perintah Allah dengan api? Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin. Karena yang punya api siapa? Jadilah dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Dan berikan keselamatan pada Ibrahim. Dan akhirnya Nabi Ibrahim keluar sampai api itu padam dengan sendirinya. Berarti berapa lama di dalam? Sangat lama. Bukan sekali masuk, keluar gitu. Enggak. Lama, dan semua orang sudah berteriak, bergembira, habis pengkhianat kita, habis penghancur Tuhan-Tuhan kita katanya. Sekali api mereda, Nabi Ibrahim pun keluar, izin ya, tanpa ada satu helai benang pun yang menempel di badannya, itu nggak ikut terbakar. Jangankan tubuhnya, kayak ini bajunya dipakai, nggak ikut terbakar. Inilah Bu, kalau nempel sama orang soleh, selamat. Baju aja nempel sama orang soleh, selamat. Ini enggak, malah kita jadi maling bajunya, kan kurang ajar. Ya? Dan ketika itu, keluarlah Nabi Ibrahim dalam kobaran api, dan itu kisahnya terjadi di bulan Muharram. Lengkap ya? Yuk, siapa lagi? Nabimu? Kenal Nabi Musa? Kenal? Kenal di mana? Di mana, Bu? Serius, Bu? Tunggu. Nabi Musa orang Kampung Keling? Enggak.
Itu Pak Musa. Beda, Bu. Nah, apa terjadi kisah Nabi Musa? Nih, saya cerita singkat ya. Ketika itu Nabi Musa disuruh Allah nasihatin Fir'aun. Ya Musa, kata Allah, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Musa, pergilah engkau kepada Fir'aun, sungguh dia melampaui batas, kata Allah. Pergilah Nabi Musa menghadap Fir'aun. Qaulan layyina, berkatalah lemah lembut sama dia. Ternyata apa? Tunjukkan kalau kau benar dari Tuhan, kata Fir'aun. Dijatuhkan tongkat itu jadi apa? Belut. Hah? Ular. Jadi ular. Apa kata Fir'aun? Lah, kalau cuma kayak gini doang, ini kan cuma sihir. Kata siapa? Akhirnya Fir'aun buat pengumuman di Facebook, TikTok, gempar semuanya. Akhirnya penyihir merasa bangga diundang Fir'aun. Semua penyihir diundang sama Fir'aun. Akhirnya rame-ramelah penyihir-penyihir itu datang. Nah, ketika datang, tunjukkan kehebatan kalian, kata Fir'aun. Apa yang terjadi? Ternyata ular-ular yang mereka tunjukkan ditelan semua oleh tongkat yang berubah menjadi ular, yang itu akan menelan semua itu penyihir-penyihir itu, sihirnya. Lalu apa kata penyihirnya? Ini kalau kayak gini, benar nih Musa. Karena apa? Kita sihir, ternyata dia bukan sihir. Dia benar, kekuatan dia dari Tuhan. Akhirnya apa? Yang ngundang tadi siapa? Fir'aun. Yang closing siapa? Tuh, keren kan Allah? Yang ngundang siapa tadi? Fir'aun kan? Ibarat gini Bu, awak ngundang pedagang yang laku barang orang. Sakit nggak hati Fir'aun tuh? Disitulah baru dia mengatakan, Musa, kubunuh kau. Bukan hanya kau, kubunuh. Seluruh keturunanmu Bani Israel, nah karena dia dari kaum Bani Israel. Semua dari keturunanmu pun ikut aku bunuh. Akhirnya gempar satu kaum Bani Israel berkumpul, mampus weh, kayak mana kita ikut dibunuh nih. Dan jalan satu-satunya adalah lari alias minggat, Bu. Minggat beliau. Rame lari dan terjadinya itu saat itu apa? Larinya terjadi di malam hari. Pas terjadi di malam hari gelap gulita, GPS nggak ada, PLN mati, gelap gulita nggak ada, nggak bisa nampak. Bu, Ibu kalau misalnya contoh ya, itu Nabi Musa larinya dalam keadaan ketakutan atau enggak? Ketakutan. Makanya lari cicing semua lari, so kencang-kencang mereka lari. Bu, Ibu bisa bayangin nggak Pak? Gimana rasanya kalau dikejar anjing? Ada kompromi nggak anjingnya? Pas di persimpangan, simpang ini, slow lu, tunggu dulu, aku mau kanan apa kiri, bisa gitu? Tembok aja loncat kok, betul nggak? Paret lebar bisa terbang kita, betul? Begitulah pontang-pantingnya Nabi Musa dan kaum Bani Israel. Ternyata saking asiknya lari dengan penuh ketakutan, nggak sadar ternyata mereka larinya kemana? Ke Sungai Wampu. Bukan, ke Laut Merah. Izin ya Bu, biar nggak tegang kali kita ya. Ternyata mentok di Laut Merah. Dan mentok di Laut Merah, bingung kan? Di depan siapa? Di depan apa? Laut. Belakang? Fir'aun kan? Apa kata petinggi Bani Israel? Musa, gimana ini? Nah ini kalau mau Bapak Ibu lihat, bahasanya Nabi Musa itu bisa Bapak Ibu lihat di surat 26, ayat 61, ayat 62, ayat 63. Surah Asy-Syu'ara namanya. Bisa bersingkat aja. Apa kata petinggi Bani Israel? Nih ya bahasanya ya. Musa, habislah kita. Tamat riwayat kita. Selesai. Kenapa? Karena di depan laut, belakang, bahasa mereka apa? Mustahil kita selamat. Bahasa kita apa? Matilah udah nih. Udahlah nyerah aja lah kita. Maju nggak mungkin, mundur nggak mungkin. Betul nggak? Tapi apa jawaban Nabi Musa di surat 26 ayat 62-nya? Surah Asy-Syu'ara ayat 62-nya. Keren jawaban Nabi Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak akan tersusul. Kata siapa? Kata Nabi Musa ya, bukan Pak Musa. Kata Nabi. Apa kata Nabi Musa selanjutnya?
Inna ma'iya Rabbi. Seolah-olah dia bilang kepada kaum Bani Israel, sungguh Tuhanku membersamaiku. Dengan kata lain apa? Gak mungkin Allah zolim sama aku pun lari ini atas perintah dia, gitu loh. Sayahdin, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Pertanyaannya, ketika kalimat Sayahdin memberikan petunjuk, Nabi Musa udah tahu belum kalau ada petunjuknya? Udah tahu kalau laut itu terbelah. Seandainya udah dibisikin sama Allah, Musa tenang aja kau terbelah ya laut itu. Kira-kira ngomong apa ya sama ini? Sama kaumnya? Selo kali, ntar lagi terbelah nih, tengoklah. Beda nggak rasanya, Bu? Beda. Dia nggak tahu itu mau terbelah atau enggak. Yang dia tahu aku hanya punya Allah yang akan memberi perlindungan kepadaku. Bu, bayangin kalau kita jadi Nabi Musa. Dihantam sama pengikut-pengikut kita bilang, kayak mana nih? Kacau kita lah habis gini. Apa jawaban Bapak Ibu? Kira-kira apa? Paling ngomong gini, bising kali kau, aku pun pening loh, sama aja kita di sini, betul nggak Bu? Ternyata bisa kayak gitu. Malah dia bilang apa? Pasti berikan petunjuk kepadaku. Dan ketika itu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata di ayat 63-nya Allah bilang apa? Ya Musa, udrib bi asoka al-bahar. Musa, pungkul tongkatmu ke, lalu laut itu pun terbelah. Larilah mereka beserta pengikutnya Musa. Si Fir'aun nggak mau kalah. Mak, lari kalian ya. Ngejar nggak orang nih? Ngejar. Yang di depan siapa? Pengikut Musa kan, sama Musa kan. Di belakang siapa? Terakhirnya orang Nabi Musa pas di belakang mereka, dan Allah pun menutup lautan itu, tenggelamlah Kak Fir'aun. Itu tambahan saya aja Bu. Dan terselamatnya Nabi Musa alaihissalam itu terjadi di bulan Muharram. Ayo, siapa lagi? Kisah Nabi Adam. Bu, Nabi Adam itu apa peristiwanya? Nih, supaya singkatnya ya. Nabi Adam itu di surga. Sama siapa? Hawa. Apa di situ? Kata Allah. Kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam askun anta wa zauzukal jannah, wahai Adam, tinggal engkau bersama istrimu dalam surga. Fakula, makanlah kalian berdua min haitsu syi'tuma. Dari apapun yang di sini, makan aja semua, makan, ya kan? Wala taqraba hadhihi syajarah. Dan jangan dekati pohon ini. Deket aja nggak boleh. Apalagi nembang pohonnya. Ini malah dimakan. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kamu makan ini, nanti kamu zalim, kata Allah. Dijebak sama si iblis. Dirayu. Katanya apa dia ngakunya? Aku penasehat kalian, wes. Kalau kalian makan ini, kalian akan menjadi khalidin, akan menjadi orang yang kekal. Makanya khalidin, orangnya khalid, dan perbuatannya dia melakukan itu disebut khuldi. Seolah-olah diiming buah kekekalan. Dimakan sama Nabi Adam dan dimakan sama Ibunda Siti Hawa. Allah marah dong. Akhirnya apa kata Allah? Turunlah kalian berdua. Nih, di mana turunnya Nabi Adam? Bandara Kuala Bukan. Turun Nabi Adam di India. Turunnya Ibunda Hawa di mana? Di Jeddah. Jeddah itu di mana? Saudi Arabia. Nah, kenapa namanya Jeddah? Izin Allah ya, saya tahun berapa ya? 2019 city tour jalan-jalan di sana. Itu ke kuburannya Ibunda Siti Hawa. Pendek kuburannya. Lebih kurang 2 bis digandeng, itulah panjangnya itu. Serius Bu? Saya bilang, iya panjang ya. Ya iyalah, Nabi Adam itu seberapa kan? Bis tau kan bis? Digandeng jadi 2, mungkin 3 tuh. Panjang Bu. Orang saya lewat dari gini nggak ujung-ujung. Nggak dapat ujungnya. Panjang ya. Gitu. Nah, kenapa disebut nama kotanya Jeddah? Dalam bahasa Arab nggak ada huruf E. Hanya orang Indonesia yang bilang Jeddah. Aslinya adalah Jaddah.
Jadda itu mengambil bahasa dari jaddun jaddatun. Jaddun artinya kakek, jaddatun nenek. Nah, kenapa dibilang Jeddah? Karena Siti Hawa turunnya di Jeddah, di Jaddatun, arti nama daerahnya nenek moyang. Makanya namanya apa? Jeddah. Orang kita bilang apa? Sampai Tajul Madras, sampai kamu Peling, Jeddah. Nah, itu kan? Jadi itu sejarahnya namanya Jeddah. Oke? Nah, ternyata di mana mereka bertemunya? Di Padang Arafah. Padang Arafah itu luas, makanya wukuf orang haji itu wukuf di Arafah jadi sebagian dari rukun. Nggak sah haji orang tuh kalau nggak wukuf di Arafah. Dan dekat wukufnya di Bukit Arafah itu ada namanya Bukit Jabal ya, namanya Jabal Rahmah. Naik tuh Bu, naik. Alhamdulillah. Saya sama istri udah naik sampai paling atas tempat pertemuannya itu. Tapi sekarang udah ditutup sama pemerintah Saudi Arabia. Kenapa? Karena orang Indonesia ini banyak tingkah di atas itu. Masa batu dicoret-coret pakai nama Agus Rini. Nah, kita normal lah kalau kayak gitu. Sempat ditulisnya Agus Anto. Kan bahaya. Ya kan? Tuh. Akhirnya Pak ditutup. Dan saya terakhir kali yang ke berapa tuh? Udah berapa kali ini terakhir nih? Ada berapa kali? 2 atau 3 kali saya terakhir ke sana. Belum dibuka juga. Ya. Saya 2022 masih dibuka. 2023 masih kayaknya. Masih. Nah, masuk akhir itulah 24, 25 nih udah enggak lagi. Nah, pertanyaan besar itu tadi ya, Bu. Tingkah orang Indonesia. Nah, akhirnya apa? Bertemulah mereka di bukit itu. Nah, pertemuan itu terjadi di bulan Muharram. Ayo, siapa lagi? Pak. Apa Pak? Aduh, Nabi Haidir nggak masuk pula dalam daftar Muharram ini. Nantilah kita bahas tuh ya Bang. Nabi Khidir itu nabi yang mencerahkan Nabi Musa. Ini saya kasih cerita sedikit. Nabi Musa itu dengan sombongnya, bahasa sombongnya bukan sombong banget ya, artinya dia ngerasa lebih pintar daripada Nabi Khidir. Tapi Allah cuma ngasih membuktikan aja. Ini panjang lah kalau dibahas ya. Nanti ya Bang, nanti ya kita bahas ya. Nabi siapa tadi Bu? Mana? Cok sud dulu. Mana Yusuf apa Sulaiman? Nabi Yusuf. Nah, cakep. Apa yang terjadi dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu adalah laki-laki terganteng sampai saat ini belum ada yang bisa mengimbangi gantengnya Nabi Yusuf. Mau tahu gantengnya Nabi Yusuf? Dikumpulkan seluruh laki-laki terganteng di dunia ini, kira-kira suami ibu masuk nggak? Nah, masuklah, kita kumpulin lah jadi satu. Dan seluruh yang ganteng ini dikumpulin jadi satu, diciptakan lagi satu laki-laki. Ternyata itu masih sepertiganya Nabi Yusuf. Jadi kayak mana coba gantengnya itu? Udahlah ganteng, ya. Tinggal bersama di istananya Bika Ambon. Ya kan? Apa itu? Zulaikha. Di mana istananya? Di Jalan Mojopahit. Bukan. Ya, udah singkat cerita tuh. Akhirnya tertariklah Zulaikha sama Nabi Yusuf. Saat rajanya pergi, kesempatan Zulaikha jebak siapa? Nabi Yusuf. Nah, ketika itu dibawalah ke ruang khusus. Alasannya disuruh bersihin kamar. Dan ibu tahu Pak? Ternyata pintunya itu 8 pintu besi. Nggak bisa sembarang orang masuk. Setiap masuk pintu itu tutup sama Zulaikha. Masuk tutup. Dan tembus 8 pintu tinggal berdua. Si ganteng sama si cantik berduaan dalam kamar. Apa yang terjadi kalau sama kita? Si Zulaikha udah suruh aja nih. Apa yang terjadi Pak? Kalau kayak kita? Habislah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata wajah Zulaikha ini wallahu alam dari mana, cuma guru saya pernah menyampaikan pada kami. Ya, tidak boleh juga jadi dalil ya, tapi ini sebagai ini aja.
sebagai pembelajaran. Apa kata beliau? Ketika itu dia melihat wajah Zulaikha bukan lagi wajahnya, tapi wajah bapaknya. Ketika itu seolah-olah bapak sedang menasihati, wah Yusuf, kau ini anak Nabi, kau ini cucu Nabi, tidak pantas kau melakukan maksiat seperti ini. Seketika itu Nabi Yusuf berbalik badan, ditariklah sama Zulaikha, koyaklah baju belakangnya. Akhirnya gempar. Dan Zulaikha pun malu. Kenapa? Dari mulai kampung keling, kejaksaan, viral semua. Akhirnya Zulaikha nggak mau kalah dong. Oke, kalian bully aku kan? Nah, kalian bully lah aku. Yuk, udah terlanjur viral, diundang semua cewek-cewek. Yuk, siapa cewek-cewek yang merasa cantik-cantik sini kalian datang katanya. Kalian tengok kayak mana Yusuf itu sebenarnya. Datanglah mereka, Bu, Pak. Dikasih pisau sama apel. Catwalk lah Yusuf. Yusuf, keluar kau. Sekalinya keluar, Bu, apa yang terjadi? Mereka asik bukan lagi memotong apelnya, tapi jari mereka sudah pada putus, dipotong, nggak terasa. Begitulah gantengnya Nabi Yusuf mengalahkan biusnya rumah sakit hebat di dunia ini. Jadi kalau bapak ibu khususnya ibu-ibu, pingin tahu kayak mana gantengnya suami ibu, tes, ambil apel, potong jari itu. Kalau ya Allah bang, nggak terasa bang, kayak gila Yusuf ini berarti ya, gitu ya. Kira-kira gitu nggak? Jangankan megang pisau, megang apel. Bayanginnya aja kadang ibu udah pulang ya, balik ya. Ya, akhirnya Nabi Yusuf diapain? Nih ya Bu, izin ya, ini saya mengambil pembelajarannya ya. Kan di sidang tuh, Yusuf, kok berani kau masuk ke ruang rahasia kami, ke kamar pribadi kami? Aku diundang oleh Zulaikha. Kalah malu kan? Suaminya kan? Suaminya nih sidang. Tapi karena dia raja, berkuasa, kan nggak mungkin istrinya di penjara, betul nggak? Udah kau milih mana? Itulah ya Bu, pengadilannya kan. Kalau yang mengadili orang dalam, dia pasti nggak mencelakain orang, tetap dibelanya orang dalam itu walaupun salah, ya kan? Makanya umur belum cukup pun bisa jadi. Itu dia. Mikirlah kalian Bu, apa maksud saya? Karena ada orang dalamnya. Dia nggak tahu pengadilan dunia ini bisa disetel, tapi pengadilan Allah nggak bisa disetel. Akhirnya apa? Kata Nabi Yusuf, penjara lebih baik bagiku. Dan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Dan kapan dikeluarkan? Dikeluarkannya di bulan Muharram. Yuk, Nabi siapa lagi? Nabi Roh nggak ada ya, jangan sebut. Nah, Nabi Muhammad tidak secara khusus Muharram. Kalian bising kali Muhammad dari tadi. Nabi Sulaiman. Nah, Nabi Sulaiman singkat aja Bu. Nabi Sulaiman apa yang terjadi dengan beliau? Nabi Sulaiman itu diberikan kerajaan atau kekuasaan, sehingga dengan kekuasaannya dia bisa menaklukkan Ratu Balqis dan membuat para jin takut dengan Nabi Sulaiman. Gak ada yang berani ngelawan. Ifrit sekalipun gak berani sama Nabi Sulaiman. Kenapa? Kalau ada jin yang berani melawan membantah Sulaiman, maka bintang-bintang itu seperti menembus badan mereka. Gak ada yang berani. Gitu ya, itu kisahnya. Dan terjadi, kerajaan itu diberikan oleh Allah, terjadi di bulan Muharram. Yuk, siapa lagi? Nih, sampai jam 12 kita nih Bu. Banyak lagi soalnya. Nabi Isa diangkat ke langit, bersembunyi karena mau disalibkan oleh tentara Romawi. Mau dibawa kemana? Dibawa ke Bukit Golgota. Mau disalibkan. Rupanya ada yang kibus. Orang terdekatnya Nabi Isa. Dia bernama Yudas. Nah Yudas inilah karena dapat iming-iming. Tahu aku sebetulnya dia di sana. Oh iya, rame-rame mereka ke sana. Pas sampai depan ini, tempat persembunyiannya, apa kata raja itu? Kalau memang betul dia di dalam, kau yang masuk. Tarik dia keluar. Nah ketika masuknya Yudas, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Dan seketika itu Yudas diserupakan wajahnya dengan
Nabi Isa. Berarti waktu keluar yang mereka tengok siapa? Yudas atau Isa? Yang mereka lihat Nabi akhirnya disalibkan. Nah, ketika disalib, yang berarti yang disalib siapa? Yudas. Makanya wajar ketika disalib di bahasa Ibraninya, apa kata beliau? Eli Eli lama sabaqtani. Bahasa apa itu? Bahasa Ibrani. Nah, apa artinya? Dilarang buang sampah sembarangan. Bukan. Artinya apa? Tuhan, Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau dia Tuhan, masa ngomong Tuhan meninggalkan Tuhan? Kan gak mungkin. Nah, ini cukup mematahkan mindset argumentasi orang di luar Islam. Udah? Dan akhirnya diangkatnya Nabi Isa itu di bulan Muharram. Yo, siapa lagi? Yang paling terkenal juga kisahnya Nabi Ayub. Dikasih sakit. Singkat ya. Nabi Ayub tuh dulu plusnya banyak. Punya harta, punya istri banyak, punya anak banyak, punya ternak, punya kebun luas. Beliaulah tuan takurnya saat itu. Tapi apa yang terjadi? Allah uji. Kebun terbakar, ternak mati, istana ambruk, mati anak dan istrinya, tinggal satu istri tua. Nah, ini bukti. Mau kayak manapun masalah tetap juga istri tua. Betul nggak? Dan ketika itu singkat cerita, wah tetap juga ngucapin apa? Alhamdulillah. Palak kali iblis. Akhirnya apa? Dibuatlah sakit kulit. Udah dibuat sakit kulit, tetap bilang apa? Alhamdulillah. Makin gak senang iblis. Ini harus dibuat menyengat nih sakitnya. Bau. Akhirnya Kepling datang. Yuk. Bau ali yuk. Gak tahan orang ini yuk. Cabutlah kau dari sini. Nabi Ayub marah gak? Enggak. Coba kayak kita gitu. Hebat kali kau ngesir aku. Hari-hari aku pun di kampung keling ini kau tahu. Mungkin gitu kita kan? Ini enggak. Ya udahlah, cabutlah aku. Cabut. Makin pala iblis tuh. Kenapa? Dia pergi dulu justru dalam keadaan ridho sama Allah. Sampai kalimatnya apa yang muncul? Ya Allah, sakit ini aku nggak kecewa ya Rob. Tapi tolong jangan sampai lidahku pun ikut kena. Kenapa? Aku takut kalau lidahku kena, tidak lagi bisa memujimu dengan sempurna. Masya Allah. Apa kata Jibril? Ayub, angkat tangan Yub. Minta kepada Allah, kami siap mengaminkan. Kebayang bu, yang doa Nabi, yang aminin malaikat. Kira-kira gimana tuh? Ribuan malaikat siap mengaminkan. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Aku malu. Coba model kayak kita. Doa kau, kami ngaminkan, kata Jibril. Ya kan, malaikat siap mengaminkan. Wow, kalau nggak semua dimintai, san pelajar kasih aku aja bilang ke Allah tuh ya. Semua dimintai. Ya, dia bilang, aku malu. Kenapa? Karena sakitku tidak sebanding dengan nikmat yang panjang Allah kasih kepada. Masya Allah. Tapi karena Nabi Ayub sadar dia adalah makhluk biasa, manusia biasa juga ingin sembuh, justru malah kalimatnya apa? Bukan minta sembuh, malah puji Allah. Apa kalimatnya? Qala anni masaniyad durru wa anta arhamur rahim. Soalnya dibilang apa? Ya Allah, aku tertimpa penyakit, Engkau Tuhan Maha Penyayang dari semua yang disayang. Lah kok malah muji Allah? Ibu kalau sakit gigi doanya apa? Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Gitu atau ya Allah sembuhin ya Allah. Gitu kan? Beda kan? Nah, akhirnya apa yang terjadi, Bu? Allah sembuhkan Nabi Ayub dan sembuhnya itu terjadi di bulan Muharram. Apa lagi? Nah, biar cepat ya. Siapa lagi yang belum? Nabi Isa tadi udah. Nih, Nabi Yakub buta karena menangisi Yusuf. Sembuhnya dari kebutaannya terjadi di bulan Muharram. Nabi Idris diangkat ke langit. Dapat derajat yang tinggi terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus keluar dari dalam perut ikan. Dengan kalimat apa dia meminta kepada Allah? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan keluarnya Nabi Yunus itu dalam keadaan
Beriman sudah beriman ininya pengikutnya, sebelumnya tidak beriman, dan itu terjadi di bulan Muharram. Diampuni Nabi Daud dari kesalahannya, ya, itu salah satunya. Dan yang terpenting dari kisah yang kita bahas ini adalah bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi tidak ada istilah-istilah yang jelek. Oke? Sip. Cukup ya? Baik. Ada yang mau nanya? Paham semua? Alhamdulillah. Boleh, Bu. Apa, Bu? Nabi Idris? Maksudnya nggak muter dari surga gimana? Itu dapat di mana, Ibu, kisah itu? Hah? Nabi Idris. Izin ya, Bu, wallah adam ya. Saya tidak berani menyimpulkan sesuatu yang di luar jangkauan pemahaman saya. Wallah. Tapi yang kalau kita tahu Nabi Idris itu dikenal sebagai Enoch, bahasa itunya ya. Dalam bahasa tradisinya seorang nabi yang Enoch itu kalau bahasa Ibrani-nya itu lebih kepada kecerdasan. Itu Nabi Idris. Kemampuannya dia bisa membaca. Musa belum bisa membaca, Idris bisa. Ya, bisa baca, bisa nulis, serta punya ilmu pengetahuan. Dan termasuk dia itu berdakwah di zaman di Irak kuno, yaitu di Babilonia, di Irak dan Mesir. Nabi Idris juga dikenal sebagai orang pertama yang menjahit pakaian dan ahli ilmu perbintangan, ilmu falak, dan ahli perhitungan matematika. Jadi penemunya itu, Bu, bukan penemu-penemu yang di orang-orang barat-barat itu, enggak. Nabi Idris sudah melakukan itu. Jadi poin pentingnya itulah Nabi Idris itulah Nabi yang lahir di Mesir. Namanya Khonuh kalau bahasa Mesirnya, gitu ya. Itulah. Jadi kalau yang Ibu bilang tadi, wallahu alam saya tidak tahu. Enggak berani mengiyakan juga enggak berani menolak karena saya tidak tahu apakah benar Nabi Idris itu minta gitu ya. Tapi yang setahu saya ya, Nabi Idris itu pernah diceritakan gitu ya. Pernah melihat surga dan neraka. Bahkan nyawanya pun dicabut saat perjalanan ke sana oleh malaikat Israel di langit yang keempat. Wallah alam kisah ini. Tapi inilah kisahnya. Tapi kalau untuk diperlihatkan, wallah alam. Jadi kisah Nabi Idris ini berbicara tentang satu, belajar bahwa untuk cerdas itu butuh belajar. Terus kesabaran dalam berdakwah serta konsekuen beriman kepada Allah tanpa menunjukkan kepada siapapun. Makanya kan dia nantang kan Nabi Musa kan. Nah, dia paling cerdas nih. Gitu ya. Jadi wallahualam ya Bu, yang tadi yang Ibu sampaikan itu gitu ya. Bahasanya apalah ya, nggak berani lah saya mengiyakan. Karena Ibu nggak tahu dari mana itu. Udah? Lagi? Nah, ya Pak. Itu Pak Mik, Pak. Hah? Nah. Waalaikumsalam. Jadi kan Bani Israel tidak ngomong di akhir cerita cuma aja dari situ. Siapa? Bani Israel tadi. Oh, yang tebelah laut. Yang sama Musa. Ikut Pak. Apa ngangkut? Gini Pak. Kan laut tebelah tuh. Idrib biasa kal bahar. Dipukul lah dengan tongkatnya kan. Tebelah laut kan. Nabi Musa itu menginstruksikan kepada kaum Bani Israel, ayo lari semuanya, lari Pak. Jadi Nabi Musa itu paling belakang jadinya. Bisa paham Pak? Berarti udah selamat kan mereka kan? Udah? Kan Nabi Musa terakhir kan? Tepat di belakang Nabi Musa itu, tepat di belakangnya, dia ngelewati lereng air itu, tepat di belakang itulah nutup. Sementara di belakang siapa? Nah itu Pak kisahnya. Nah, dableknya Bani Israel ini saya sebut aja Bu, dableknya Bani Israel udah diselamatkan
Udah diselamatkan, lepas, bebas dari kejaran Fir'aun, tenang kita. Udah turun sekawan tuh, gak berkuasa lagi, ya kan? Tapi apa permintaan dia kepada Musa? Musa, bolehlah kami sekali-sekali nyembah patung-patung kami, kan kurang ajar kan? Tapi kami nyembah Tuhanmu juga, selalu kau, jangan takut. Kami tetap nyembah nih. Itulah dableknya kaum Bani. Jadi Israel itu keturunan Nabi Musa. Tapi kita nyebutnya apa? Israel, ya kan? Jadi Bani itu keturunan. Paham ya, Pak? Itu ya. Jadi mereka lari, tapi itu juga dablek juga. Udah ditolong nggak tahu ditolong. Itulah orang Israel. Gitu, Pak. Dah? Ada lagi, Bu? Nah, itu pakai itu. Ini pertanyaan terakhir ya. Keren pertanyaannya ya. Gini, kan ketika itu Allah kan menjanjikan. Allah kan ini kronologi ya. Ibu tahu kan pertanyaan abang ini apa? Enggak. Sama. Nih, kan Nabi Adam sebelum diciptain udah diskenario kan sama Allah. Allah bicara sama malaikat. Itu pembicaraan Allah dengan malaikat mau menciptakan Nabi Adam itu ada di surah Al-Baqarah 30. Ja'ilun fil ardi khalifah. Akan kujadikan muka bumi sebagai orang khalifah. Memang udah diproyekkan itu akan menjadi khalifah. Cuma turunnya nggak fair, dijebak sama iblis dengan kedengkiannya. Ini kita bahas. Akhirnya jadilah. Nah, izin saya mengutip dari surat 17 ayat 61, surat Al-Isra ayat 61. Apa kata Allah? Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam. Berkatalah kami kepada malaikat, sujudlah kalian pada Adam. Sujud ini penghormatan, bukan penghambaan. Bedakan. Jangan samakan kayak sujud kita sama Allah. Sujud semua, wasajadu. Illa, kecuali. Siapa? Iblis nggak mau sujud. Ketika iblis nggak mau sujud, apa cakap dia? Malah dia ngomong apa? Qala ara'aitaka hadzal ladzi karamta alayya. Ya Rabb, ya Allah, lihat aku dong. Aku ini kan engkau kasih kedudukan yang tinggi. Lihat, kurang ajar nggak itu? Tapi apa yang terjadi? Apa Allah bilang? La tatakabbaru fiha. Fakhruj, keluarlah. Dan makna keluar ini belum turun, Bang. Masih bahasanya keluar. Kenapa? Ada kalimat berikutnya. Innaka minas sagirin. Dan itu bisa ditemukan di surat 7 ayat 12 sampai ayat 20. Panjang tuh. Ini saya buka. Udah, nanti di situ baru ketika itu maka turunlah kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri dalamnya, kata Allah. Fakhruj innaka minas sagirin. Nah, ketika turun dengki kan iblis tadi kan? Akhirnya apa? Dia minta dua permintaan sama Allah. Ini dia, ini pertanyaan jawabannya. Apa permintaan iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, "Ya Allah, aku turun." Oke. Tapi aku punya dua permintaan. Satu, anzirni ila yaumi yub'atsun. Beri aku penangguhan waktu sampai hari nanti, hari kebangkitan. Berarti iblis minta panjang umur. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzarin. Oke, aku kasih kamu panjang umur. Ini menjadi syarat. Tidak pantas kita doa minta panjang umur. Ya, Dek. Nah, benar. Mintalah sama Allah keberkahan umur. Makanya kalau ada ulang tahun itu jawabannya apa? Barakallahu fi umrik. Bukan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Kan. Dan permintaan yang kedua apa? Permintaan kedua adalah la in akhartani ila yaumil qiyamah. Terus yang kedua, la ahtanikanna dzurriyyatahu. Izinkan aku menggoda dia. Silakan kata Allah. Silakan kamu goda. Jadi dikasih kesempatan. Nah, korbannya siapa yang pertama? Korbannya adalah Adam dan
Makanya kan Allah bilang apa? Tadi jangan dekati pohon ini. Baru muncul apa di ayat 20-nya itu Bang jawabannya. Fawaswasalahuma syaiton yubdayallahuma wawari anhuma min sau'atihima. Malah dia mengatakan, tenang dam, aku ini penasihat kau, selalu kau. Ini liciknya nih. Siapa yang licik tadi? Nah, jadi kalau orang licik itu sebenarnya menduplikasi sifat siapa? Licik kali otak emang itu. Ya. Malah dia bilang apa? Inni lakumal minas solih apa wa minan nasihin. Wow. Kata iblis itu. Aku ini penasihat kau, selo kau katanya. Akhirnya apa? Apa yang terjadi? Akhirnya turun mereka dua kan. Nah, ketika mereka dua turun, tapi turunnya nggak fair. Harusnya turun sebagai seorang khalifah, tapi malah diturunkan Allah dalam keadaan kena jebakan iblis. Paham, Bang? Gitu. Itu singkatnya. Kalau kita mau membahas lebih detail, panjang lebar, ya kan? Jamnya udah nggak cocok ya untuk membahas itu. Makanya kalimat apa yang diturunkan? Kalimat apa yang dikeluarkan Nabi Adam? Kola, panjang ya, bukan kola. Kalau kola sendiri. Kola, dua harokat, la-nya dua harokat. Berarti siapa? Dua orang. Mutsana, kalau dalam bahasa Arab, Nabi Adam dan Siti Hawa. Apa kalimatnya? Robbana, Golamna, terus Usana, wa in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin di surat 7 ayat 23. Itu jawabannya. Udah? Ya Allah, kami ini zalim. Seandainya kau tidak mengampuni kami ya Rabb, maka kami termasuk orang yang rugi. Lihat sebagai penutup. Nabi Adam ada nggak nyalain iblis? Kalau kita kena Nabi Adam bilang apa, Bu? Yang gara-gara setan ini. Setan kali dia. Emang dia setan kok. Ya kan, betul nggak? Ini sebagai bukti bahwa kalau kita terjadi sesuatu yang jelek pada diri kita, jangan buru-buru cari salahnya orang. Lihatlah diri sendiri. Gitu ya. Gitu ya, Bang. Insyaallah tuh singkatnya ya. Cukup lah ya. Nah, ini mau doanya panjang apa pendek nih? Oh, langsung pendek aja. Oke. Baik. Agar pendek kita cukup aja tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awal dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Langsung tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.